semua, perkenalkan saya Hilda Pratiwi, mahasiswa program studi manajemen di Universitas Cyber Asia. Di video hari ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah etika bisnis tentang studi kasus Aqua versus Le Minerale dengan dosen pengampu kami, Bapak Joko Suharyanto, SIMM CPO. Etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan antara lain norma dan moralitas yang berlaku secara ekonomi dan sosial. Pertimbangan yang diambil oleh pelaku bisnis dalam mencapai tujuannya adalah dengan memperhatikan terhadap kepentingan dan fenomena sosial dan budaya masyarakat. Studi kasus Aqua versus Le Minerale, perkara ini bermula dari laporan para pedagang retail maupun eceran ke kantor KPPU pada September 2016. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT Tirta Investama untuk menjual produk Le Minerale yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya. Salah satu klausul perjanjian retail menyebutkan apabila pedagang menjual produk Le Minerale maka statusnya akan diturunkan dari Star Outlet menjadi wholesaler atau eceran. Atas perbuatan itu, PT Tirta Fresindo Jaya melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada tanggal 1 Oktober 2017. Somasi ini lalu ditanggapi oleh Otoritas Persaingan Usaha. KPPU menduga ada praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK atau air mineral dalam kemasan. Adapun permasalahan dalam studi kasus ini adalah situasi persaingan antara Aqua versus Le Minerale mencerminkan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh Aqua dan distributornya. Berdasarkan dari artikel terlampir yang ditulis oleh Sinar Putri S. Utami pada bisnis.kompas.com tanggal 19 Desember tahun 2017, melalui somasi yang dilayangkan oleh PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen air minum dalam kemasan bermerek Le Minerale. Secara perspektif, etika bisnis berdasarkan informasi yang ada beberapa etika yang dilanggar. Menurut pasal 1 butir 6 Undang-Undang Anti Monopoli, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat terdiri atas monopoli, oligopoli, atau kartel, serta penetapan harga. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Aqua adalah usaha yang tidak sehat seperti monopoli. Monopoli adalah situasi pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu atau sedikit perusahaan yang menjual barang atau jasa tertentu yang tidak mempunyai pengganti yang mirip. Praktek monopoli Aqua terbongkar diawali dengan somasi dari PT Tirta Fresindo Jaya selaku produsen AMDK Le Minerale. PT Tirta Fresindo Jaya menyampaikan temuan di lapangan bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah bekerja sama untuk melarang toko menjual Le Minerale. Selanjutnya adalah oligopoli. Masalah etika yang ditimbulkan dalam oligopoli yaitu kelompok usaha tertentu menguasai pasar dan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga dan pasokan produk. KPPU telah memiliki lebih dari 2 bukti termasuk surat elektronik antara produsen, Aqua, distributor, dan para agennya. KPPU menilai tindakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah menghalangi pelaku usaha air minum dalam kemasan atau AMDK. Terlebih lagi, degradasi tersebut menyebabkan agen mendapatkan 3% lebih mahal. Perbandingannya bagi Star Outlet, harga Aqua yang dikenakan sebesar Rp37.000 per karton untuk ukuran 600 ml, sedangkan jika status agen diturunkan menjadi wholesaler, harga yang dikenakan menjadi Rp39.000 Rp350 per karton. Selanjutnya mengenai kejujuran dan integritas. Etika bisnis menekankan pentingnya transparansi dalam hubungan bisnis. Komunikasi yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melalui surat elektronik pribadi perusahaan dapat mengganggu transparansi dan integritas bisnis. Perusahaan seharusnya berkomunikasi secara jelas dan terbuka dalam semua aspek bisnis mereka. Slide selanjutnya mengenai tanggung jawab sosial. Perusahaan bisnis juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Tindakan yang menghambat pesaing atau menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen dapat berdampak negatif pada masyarakat. Hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup komitmen untuk berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan sosial dan melindungi lingkungan. Bisnis harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka.
Tanggung jawab sosial perusahaan juga berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan berpartisipasi dalam inisiatif sosial yang bermanfaat. Hal yang seharusnya dilakukan oleh Aqua yaitu dengan mematuhi prinsip-prinsip dalam etika pasar bebas. Pasar bebas atau free market adalah sistem ekonomi yang memberikan kesempatan berusaha yang sama, bebas, dan adil kepada semua pelaku ekonomi melalui mekanisme pasar dengan campur tangan atau intervensi minimal dari pemerintah. Harga berbagai barang maupun jasa ditetapkan melalui hukum penawaran dan permintaan yang disetujui oleh produsen dan konsumen tanpa upaya saling memaksa satu dengan yang lain. Adapun prinsip-prinsip etika pasar bebas sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi. Mengacu pada kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang hal-hal baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua, prinsip kejujuran, bertujuan untuk menjauhkan bisnis dari niat melakukan tindakan curang dan menipu. Yang ketiga, prinsip persamaan atau keadilan, mengacu pada kesempatan bagi setiap orang yang berbisnis untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan haknya masing-masing, sehingga tidak boleh ada pihak yang terlibat dalam bisnis. Kemudian yang keempat, prinsip saling menguntungkan, mensyaratkan semua orang untuk bersedia memikirkan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat dalam bisnis. Dan yang kelima, prinsip integritas moral, berfokus pada keharusan pelaku bisnis untuk menjaga nama baik, dapat dipercaya dan menjadi perusahaan terbaik. Selanjutnya mengenai penyelesaian studi kasus Aqua versus Le Minerale. Sanksi KPPU dalam memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar hak pelaku usaha lain. Akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat pada produk air minum dalam kemasan dengan melanggar praktik perjanjian tertutup dan penguasaan pasar pada pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Maka PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dikenakan sanksi administratif berupa membayar denda sebesar Rp13.845.450.000 dan PT Balina Agung Jaya selaku terlapor 2 sebesar Rp6.294.000.000 yang disetorkan ke kas negara. Dan sanksi berupa penetapan pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa tentang pelarangan menjual produk Le Minerale di toko level Star Outlet di wilayah distributor PT Balina Agung Perkasa. Terkait sanksi administratif sangatlah besar sesuai dengan dampak dari persaingan usaha yang tidak sehat yang telah para terlapor lakukan yang diharapkan akan menimbulkan efek jera kepada para terlapor dan menjadi contoh bagi pelaku usaha lain. Putusan tersebut juga telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keseimbangan kepentingan yang merupakan asas dari persaingan usaha. Solusi dalam permasalahan ini adalah untuk mencegah dan menghindari adanya persaingan tidak sehat, yaitu pemerintah harus tegas untuk melaksanakan aturan dan menerapkan sanksi kepada para pelaku usaha yang melanggar. Karena tanpa adanya tindak tegas dari pemerintah, akan terjadi ketidakadilan di dalam persaingan usaha dan menjadi persaingan tidak sehat. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan transparansi mengenai rekam jejak perusahaan yang akan membuka usahanya di Indonesia dengan tujuan agar tidak melanggar undang-undang. Solusi agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat antara Aqua versus Le Minerale yaitu bisa dengan membuat inovasi-inovasi baru pada produk yang nantinya konsumenlah yang akan memilih tanpa adanya paksaan untuk membeli suatu produk tertentu dan nantinya tidak akan timbul persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya kesimpulan. Bentuk persaingan usaha tidak sehat pada produk air minum dalam kemasan adalah perjanjian tertutup dan penguasaan pasar, yaitu merupakan perjanjian yang mengkondisikan bahwa pemasok dari satu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli atau distributor tidak membeli produk pesaingnya. Biasanya seorang distributor mengkondisikan bahwa pemasok produk tidak akan menjual atau memasok setiap produknya pada pihak tertentu. Sedangkan penguasaan pasar hanya bisa terjadi pada pelaku usaha yang telah memiliki market power, yaitu pelaku usaha yang sudah dapat menguasai pasar sehingga mereka bisa menentukan harga barang atau jasa di pasar bersangkutan. Kriteria penguasaan pasar tersebut tidak mesti harus 100%.
penguasaan sebesar 50% atau 75% saja juga bisa dianggap telah memiliki market power. PT Tirta Invest Sama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti melanggar praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dengan terpenuhi unsur-unsur pada pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan dalam pembuktian terdapat peraturan yang dilanggar dan terdapat dampak negatif yang menghambat persaingan, yaitu membuat perjanjian mengenai harga di mana toko dengan level Star Outlet diancam akan diturunkan ke level wholesaler bila tetap menjual produk Le Minerale yang merupakan pesaing terdekat produk Aqua. Hal ini membuat produk Le Minerale menjadi tidak tersedia setidaknya di toko-toko level Star Outlet di wilayah distributor PT Balina Agung Perkasa. Sehingga PT Tirta Invest Sama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti sama-sama melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baiklah rekan-rekan, itulah tadi hasil tugas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memaparkan hasil tugas tersebut. Dan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kami, Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD atas bimbingannya selama ini. Salam sukses untuk kita semua.